Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman, selamat beraktivitas. Ini aku lagi beres-beres kamar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, kamarnya seperti ini karena ya kamarnya aku sih bangun dari jam 3 ya teman-teman. Habis bangun jam 3 itu saya rebus air buat masak bubur kan teman-temannya. Habis masak air, disambil air matang tuh saya sholat tahajud dulu ya teman-teman. Pas itu air udah matang, langsung saya numpain beras ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, selama ini saya tidak menayangkan dapur di rumah ini ya teman-teman, karena saya juga masak itu numpang di dapurnya bibi saya ya teman-teman, dikarenakan dapur mertua saya sempit. Terus juga jadi si rumah ini tuh bergandengan dengan rumah paman, jadi kayak semacam dempet gitu teman-teman. Jadi saya berhubung kalau rumahnya pamannya suami kan rumah zaman dulu ya teman-teman, jadi si dapurnya itu gede. Berhubung dapur itu gede, saya numpang di situ untuk masak bubur dan masak-masak yang lainnya. Kalau mertua saya beda teman-teman. Doain ya teman-teman, semoga rumah saya cepat ditempatin dan saya dan keluarga kecil saya bisa cepat-cepat tinggal di sana ya teman-teman. Berhubung saya belum pindah ke rumah saya karena pintu belakangnya saya belum ada pintu belakangnya teman-teman. Yang ditakutkan kan kalau ditutup sama papan aja takut ada yang masuk gitu teman-teman. Terus juga kan posisi WC belum dipasang ya, karena dananya sudah mentok ya teman-teman, karena budgetnya udah habis, jadi pembangunannya saya tunda dulu ya. Semoga doain saya teman-teman, semoga saya dan suami dan anak saya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, supaya saya bisa memasang pintu belakang dan bisa memasang WC ya teman-teman, amin. Nah, habis saya beresin kamar ya teman-teman, ini saya mau beresin ruang tamu, beresin biasa ruang tamunya. Ruang tamunya seperti ini ya teman-teman, kursinya aja tinggal 2 karena yang lainnya pada rusak sih. Kayak biasa aku ngobrat karpet ya teman-teman, karena anak saya itu kalau makan ya namanya juga di karpet ya teman-teman, kalau nggak dikebratin kan kotor ya teman-teman ya. Jadi setiap saya beresin itu karpetnya saya selalu kebratin. Ya beginilah keseharian saya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kalau habis beres-beres paling istirahat sebentar ya teman-teman, habis itu start lagi masak, karena suami saya kan jualan pagi sore ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya cukuplah buat makan dan jajan anak ya teman-teman. Nah, saya syukuri aja penghasilan seberapapun, saya syukuri ya Allah, saya syukuri ya teman-teman. Dan saya juga bantu suami saya jualan ngisi-ngisi warung itu teman-teman. Saya bikin kue bolen itu dijual satunya 1000-an teman-teman, jadi dibungkusin di plastik itu teman-teman ya.
ya lumayan ya teman-teman, ngisi di setiap warung. Yang 10.000 itu saya kasih 13 biji ya teman-teman, ya buat tukang warungnya kan 3.000 ya teman-teman. Dan doain saya semoga usaha saya lancar, usaha suami saya lancar ya teman-teman. Lah saya ini lagi beres-beres di ruang tanya teman-teman, saya beres-beres cuma nyapu-nyapu aja ya teman, nggak bisa, nggak apa ya, nggak berani menggeserkan barang pindah ke sini, barang pindah ke sini, karena itu barang-barang bukan milik saya teman-teman. Kalau rumah saya sendiri mah saya rapiin, saya maksudnya geser sana geser sini ya sepantasnya gitu. Berhubungnya ini rumah mertua saya nggak bisa ya teman-teman, jadi saya hanya menyapu dan ya beres-beres gitu ya teman-teman, beres-beres ala kadarnya gitu. Maaf ya teman-teman kalau videonya saya cuma begini-begini aja, tapi saya senang gitu, saya ngerasa senang karena daripada saya bengong apa, saya belajar lah bikin konten sendiri seperti gimana ya. Mudah-mudahan konten saya bisa berkembang ya teman-teman, bisa dilihat banyak orang teman-teman. Contohnya saya ingin seperti itu, siapa sih, Mbak Nia Hermanto tuh teman-teman, itunya bagus banget ya teman-teman. Semoga saya menjadi seperti dia ya teman-teman, ngonten sambil dagang, sambil jadi nggak pantang menyerah gitu teman-teman. Semoga ada pada diri saya teman-teman ya, selalu semangat dan selalu bersyukur, jangan lupa berdoa dan berikhtiar ya teman-teman. Salah satunya kunci kesuksesan itu satu, kita harus selalu berdoa kepada Allah, dan kedua saya harus selalu bersyukur atas nikmatnya Allah. Jadi seberapapun dan penghasilan kita harus tetap selalu bersyukur, karena nggak tahu ya teman-teman, di luar sana itu ada yang lebih apa ya, dalam artian ada yang lebih penghasilan kita tuh ada yang lebih ya gitu lah teman-teman, ada yang lebih makanya nggak tahu deh, itu anak saya ini datang teman-teman, maaf ya teman-teman, itu di keranjang ada tuh anak saya tuh. Pagi tuh udah saya mandiin, udah saya beresin ya, maksudnya udah saya mandiin, udah saya rapiin ya, namanya anak kecil nih teman-teman. Pagi tuh main lagi, terus mainan air lagi, ini udah ganti ini udah aku gantiin berapa kali teman-teman. Ini namanya juga anak kecil, main cuma, kalau nggak main air main pasir, itu sehari ganti baju itu berapa kali teman-teman. Tapi saya harus sabar sebagai ibu, sebagai orang tua gitu, karena umur segitu-gitunya kan lagi bandel-bandelnya ya teman-teman, lagi pengen main kan. Nah, saya lagi ada di luar ya teman-teman, lagi nyapu-nyapu di depan rumah. Jadi rumahnya tuh deket jalan ya, jadi kalau udah dirapiin juga, udah diberesin, udah disapu, itu tetap sebentar lagi banyak debu, banyak apa sih, apalagi di depannya kan, di depan rumah